Tidur di waktu subuh mendatangkan kemiskinan. Tidur setelah sholat asar mendatangkan kebodohan. Tidur di waktu maghrib mendatangkan ragam penyakit. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrin tamam. Maka jumlah santri Mustafa sekarang sekitar 12.000 orang. Di antara yang 12.000 ada yang betul-betul bisa memanage dirinya, mengatur dirinya supaya kuat belajar, tapi yang lebih banyak yang tidak bisa. Jadi keberhasilan seseorang bukan ditentukan di mana dia belajar, tapi bagaimana dia mengatur dirinya. Itu dulu pondok pesantren Wali Songo di Jawa Timur, jumlah muridnya mula-mula 9 orang. Saya langsung jumpa dengan kiainya, tapi sekarang sudah ribuan orang. Pertama, kita usahakan dulu harum pesantren kita. Kalau sudah harum, berdatanglah itu buku-buku, berdatanglah itu orang, bahkan dibuat peraturan yang ketat pemahaman. Jadi yang pertama saat kita sama harapkan kepada kita pengurus, guru-guru, mari kita lebih ikhlas dalam mendidik. Yang ikhlas akan ditolong Allah SWT. Jangan nomor 1 gajinya. Kalau nomor 1 gajinya, mungkin tak jadi kita mengajar di pesantren. Alhamdulillah saya dengar guru-guru pesantren kita mendapat insentif dari Pemda untuk tahun ini barangkali 1 juta. Dari Natal yang saya terima itu pun bukan triliunan tapi semesteran 300.000 1 bulan. Bahkan ada kabarnya ini mau dikurangi, bukan mau ditambah. Di sini alhamdulillah dari 750 mau ditambah 1 juta. Itulah untunglah Pak Baginda Malim itu apa. Maunya dicatatkan saya 1 gurunya. Dan itu termasuk kemauan bupatinya. Saya sudah sampaikan semalam perkataan Ibnu Khaldun, agama rakyat tergantung agama pemimpinnya, agama rakyat tergantung agama rajanya. Kalau raja itu alim, pemimpin itu alim, itu semua setapnya dari alim. Jadi karena Pak Bupatinya alim, Pak Baginda Malim pun semakin malim dia. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu guru yang saya hormati, berarti sudah dapat dipastikan perhatian pemerintah kepada guru-guru pondok pesantren pada khususnya lebih tinggi ketimbang di Mandailing. Kalau saya di sini mengajar, diwajibkan saya jam 7:30, saya akan datang jam 6:30 karena gajinya besar saya dengar. Ya. Nah, di sana tadi insentifnya 300.000, kewajiban saya mengajar 7.30, saya datang ke sekolah itu udah mengajar saya non-formil, mengaji kitab kuning pagi-pagi jam 6.30. Saya 1 jam duluan. Dan ini tidak diperhatikan pemerintah dan tidak diperhatikan pengasuh pondok pesantren, tapi insya Allah diperhatikan Allah SWT. Saya mengatakan diperhatikan Allah SWT karena saya sudah 7 kali ke Makkah, hanya 1 kali bayar ongkos. Semua dibantu oleh Allah SWT. Ada saja yang mengajak, Nun saya jauh di pedesaan, diangkat menjadi juri nasional dalam kitab kuning di Jakarta. Setelah itu uang sakunya dan pesawatnya lumayan, pesawatnya Garuda.
bukan lagi Sriwijaya, bukan lagi Lion, tapi Garuda. Kemudian dikasih uang sakunya hanya selama 2 hari, dikasih uang sakunya 10 juta, dan diajak umroh dan sambil ziarah ke pekuburan Imam Ghazali di kota Tus, Mashhad, Iran. Alhamdulillah. Saya bilang tadi, itu pasti dari ganjaran yang diberikan Allah SWT. Karena saya tidak pernah berhitung menyampaikan ilmu kepada murid-murid saya, dan karena itu pula murid-murid saya setelah menjadi tidak berhitung sama saya. Banyak murid saya yang sudah menjadi tidak pernah berhitung sama saya. Saya sudah 3 kali ganti ban mobil, tak pernah saya bayar. Saya datang ke situ, saya tanya apa tukang mobilnya, ini menurut kamu berapa bisa satu tahun lagi tahan ini? Oh tahan ya, ini baru satu tahun dipakai, 1 tahun tak tahan. Tapi karena saya bilang begitu diganti dari Dunlop menjadi ban buatan luar negeri. Ini berapa satu bannya? 750.000. Jumlahkan berapa saya bayar? Yang dibayar. Berarti dia memberikan kira-kira 4 juta rupiah. 3 kali ganti ban mobil nggak berapa. Nah itu semua gaji yang diberikan Allah kepada kita, asalkan kita, saya rasa mari kita belajar ikhlas dalam menyampaikan Allah kepada anak-anak kami harapkan mesti lebih dari kami. Jangan cita-cita sama dengan bapak-bapak guru kita. Semua anak kami mesti bercita-cita melebihi guru, dan semua guru berangan-angan bercita-cita muridnya melebihi dari dia. Tak boleh guru itu berangan-angan muridnya sama dengan dia, mesti melebihi dari kita. Kalau kita sudah bercita-cita semua santri-santri kita melebihi dari kita, insya Allah diberikan Tuhan. Di dalam kitab Al-Azhar ada hadis Nabi, kalau mau mendoa jangan minta jannatul naim, tapi mintalah jannatul firdaus, surga yang paling tinggi. Allahumma askinna fi jannatika jannatul firdaus. Tapi barangkali kita ditertawa malaikat, apa model kau yang mau jannatul firdaus? Tapi kita bercita-cita jannatul firdaus, dimasukkan ke jannatul naim, alhamdulillah. Bercita-cita jadi jenderal, dapat kopral, alhamdulillah, nggak apa-apa. Bercita-cita jadi kepala desa, tahu dapat jadi kepala lorong, sudah lumayan. Jadi cita-cita mesti tinggi. Anak-anak kami sekalian, kami ingin dari pondok pesantren Ar-Raudhah ini nanti mayoritas untuk yang dikirim mengikuti musabaqah Qiratul Kutub. Dari Sumatera Utara pesertanya 60 orang. Sekarang barangkali sedang di Jepara untuk musabaqah Qiratul Kutub. Memang sulit melawan Jawa Timur, karena mereka di sana 2 tahun sudah pandai baca kuning dengan metode Miftah Lolo dari sebegini, dan ada lagi Al-Nahwul Muyassar. Itu metode mereka sehingga mudah bisa membaca kitab kuning. Saya rasa itu perlu dipikirkan untuk mendatangkan ustaz dari sebegini, memberikan semacam apa sama kita bapak-bapak guru-guru yang ada di Karimun. Kalau pemerintah kita mau, Pak Baginda Malik, kalau pemerintah ada keinginan untuk dikumpulkan semua guru-guru pesantren yang ada di Karimun, didatangkan gurunya dari Sidokiri, itu metode yang paling cepat untuk bisa anak-anak kita baca kitab kuning. Itu mereka dijalankan 2 tahun sudah handal baca kitab kuning. Lalu mereka ajari lagi 5 tahun lagi, maka murid-murid di sana lebih hebat daripada kami guru-guru yang di Mustafa. Yang saya uji membaca kitab Ihya Ulumuddin, saya jurinya tadi di Jakarta, saya lihat anak itu sangat menonjol dalam pengetahuan mereka mengenai kitab kuning ini. Jadi masih banyak jalan untuk meningkatkan pondok pesantren ini. Saya juga bercita-cita untuk Mandarin Natal akan diundang nanti guru dari Jawa untuk memberikan metode bagaimana supaya cepat baca kitab kuning. Jadi dari Sumatera Utara utusannya tahun ini 60 orang.
Dari Kabupaten Mandailing Natal 32 orang, dari 60 orang. Berarti dari semua kabupaten 32 kabupaten kota selain Mandailing Natal itu putusannya 22 orang. Berarti mayoritas dari Mandailing Natal 32, dari 60 itu dari Mandailing Natal. Yang 32 orang itu 22 orang dari pesantren Mustafa Global. Di Mandailing Natal pesantren ada sebanyak 23. Berarti yang 10 orang lagi dibagi 22 pesantren yang lain. Jadi kalau bisa nanti yang mengikuti musabaqah itu yang mayoritasnya dari pondok pesantren Al-Roboh. Ini harapan kita. Nah, kalau itu sudah bisa nanti insya Allah orang pun akan berebut dan kemari untuk sekolah. Apalagi perhatian pemerintah sangat kuat. Saya lihat masjid ini sama dengan masjid di Jeddah, masjid terapung namanya, masjid terapung ya. Karena di bawahnya, padahal namanya orang Indonesia bilang masjid terapung, pakai tiang juga. Tapi kayak terapung maka masjid terapung. Kehebatan orang Sumatera barangkali Sumatera Utara memberikan nama kepada sesuatu yang belum ada nama, maka dibuat masjid terapung. Ada lagi namanya sepeda Nabi Adam alaihissalam. Padahal masa Nabi Adam belum ada sepeda. Tapi ada dulu namanya di Makkah pasar seng, karena memang atapnya seng. Tapi itu sudah habis semua ada. Ada lagi namanya masjid kucing. Kenapa masjid kucing? Padahal itu dalam agama masjid Ar-Roya. Disitulah ditancapkan bendera pertama, tanda penaklukan kota Makkah. Tapi karena banyak sana kucing, orang Indonesia bilang masjid kucing. Jadi kalau untuk membuat nama orang Indonesia sangat handal, bahkan bisa membuat nama yang belum lahir. Ini. Jadi hari ini ke depan bagaimana untuk meningkatkan pondok pesantren kita? Pertama, ditangani dan diasuh oleh pengurus, pengasuh, pemimpin dan guru-guru yang ikhlas. Yang kedua, santri-santriati yang benar-benar mau untuk melanjutkan ilmu pengetahuan. Sekarang ini kalian belajar 20 tahun ke depan, insya Allah jadi pemimpin. Kita harapkan yang jadi bupati, yang jadi gubernur adalah orang yang hafal Al-Quran. Rasa kalau sudah begitu Indonesia baldatun thayyibatun wa rahmah. Ya, asalkan sudah bupatinya, gubernurnya, bahkan presidennya yang hafaz Al-Quran. Inilah harapan kita. Dan semua maunya jebolan pondok pesantren. Nah, jadi saya tidak panjang lebar menyampaikan ini. Kalau tadi ada guru kita bilang di waktu belajar ada yang ngantuk. Saya pun melihat itu di Purba, terutama setelah main-main ngantuk anak-anak. Kenapa? Waktu main-main itu terlalu kuat makan. Saya bilang nggak begitu, mau sekolah pagi makannya 1 piring. Waktu main-main 1 piring. Pulang dari sekolah baru 2 piring. Jangan harapkan bisa menghafal, memahami pelajaran waktu ini. Kalau ingin memahami, menghafal pelajaran dan Anda lapar. Kalau di waktu lapar mudah mengisi pengetahuan, mudah dapat ilmu pengetahuan. Tapi kalau waktu sudah kenyang enggak lagi. Jadi saya biasa itu kalau ada yang mengantuk saya suruh berdiri. Padahal sudah pakai jenggot. Kalau itu kan sudah pakai jenggot. Jadi saya suruh berdiri. Anak-anak namanya sana pataya, kalau perempuan sudah kayak ibu-ibu besar-besarnya, saya suruh berdiri asalkan mengantuk. Tapi tujuan saya bukan karena ingin menghinakan mereka, tapi ingin supaya belajar itu dapat dipahaminya. Tadi kata bapak itu ada yang rupanya membaca doa mau tidur waktu mau sekolah, dan di waktu paginya lupa dia. Ini dalam kitab Tuhfatul Zakirin, sewaktu membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana lil nusur, bisa umum. Banyak orang yang tidak dibaca saja tak bisa umum. Kalau menurut Tuhfatul Zakirin itu tidak mustajab. Kalau ingin mustajab, tidak mudah mau tidur, di waktu bangun pagi kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana
ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Tapi kita sapu muka kita. Kita sapu muka kita. Jadi kalau sudah kita sapu muka kita, insya Allah diajak pun tidur, tak mau tidur. Jadi apa yang saya sampaikan di masjid apa tadi? Ibadur Rahman. Iya. Apa? Iya. Tadi pagi kami kultum. Kalau tidak kultum libas kadang-kadang. Kuliah 15 menit. Tapi jangan main libas. Kalau menurut Nabi, naum subuhi yamna'u rizqa. Tidur waktu subuh, udah masuk waktu subuh itu menghalangi rezeki. Dalam kitab lain saya baca begini, tidur di waktu subuh mendatangkan kemiskinan. Tidur setelah sholat asar mendatangkan kebodohan. Tidur di waktu maghrib mendatangkan ragam penyakit. Jadi ada paling sedikit 3 waktu jangan tidur. Tidur di waktu subuh mendatangkan kemiskinan. Tidur setelah asar mendatangkan kebodohan, menjadi ketololan. Tidur setelah maghrib mendatangkan ragam penyakit. Hindarkan tidur pada masa yang 3 ini. Insya Allah pelajaran akan kita dapat. Dan selalu berdoa kepada Allah dan kepada ibu-ibu guru, bapak-bapak guru. Kalau saya setiap sholat itu saya berdoa, ya Allah, pelihara diri saya, keluarga saya, anak cucu saya, pelihara diri guru-guru saya, peliharalah diri semua murid saya. Kasihlah, berikanlah kepada kami ilmu pengetahuan. Mana tahu kapan waktu kita sedang dimustajabkan Tuhan, supaya semua murid kita sukses ke belakang hari. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.